Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama aku Kak Abi. Hari ini kita latihan soal hukum kebidanan part 4. Kita langsung aja ke soalnya. Oh ya, aku tidak pernah lupa untuk mengingatkan kalian bahwa setiap membaca soal hukum itu langsung ke pertanyaan dulu agar kita bisa tahu data fokusnya apa. Dan kalian lihat nih pilihan gandanya. Oh, ini tentang masalah penyakit di daerah vagina, di daerah genitalia kita perempuan ya. Jadi bisa langsung ke data fokus ya, seperti itu. Ini kita baca dulu pertanyaannya dari atas ya. Seorang perempuan umur 34 nifas hari ke-7 datang ke rumah sakit keluhan bengkak daerah kemaluan bagian bawah. Nah, karena ini masalah penyakit daerah ini ya, vagina, dari kalian bisa digarisbawahi ini nih bengkak di daerah kemaluan bagian bawah. Pengeluaran darah positif, wajar ya karena dia baru nifas hari ke-7. Terasa panas dan nyeri pada saat kencing. Nah, ini bisa juga menjadi kalian ya, menjadi tolak ukur kalian bahwa ini penyakit apa gitu kan, untuk diagnosa ini, diagnosanya apa yang tepat. Hasil anamnesa suami bekerja sebagai truk. Sebenarnya ini bisa digarisbawahi ya, tapi lebih ke ini ya, lebih ke keluhan dari pasien yang kita garis bawahi. Hasil pemeriksaan keadaan umumnya lemah, tensinya normal, nadinya normal, suhunya agak tinggi ya, 38,5, pernapasannya normal. Kemudian ini kalian bisa jawab, mau di pause dulu video dari aku, nanti kalian catat di kertas satu ya, satu lembar, biar kalian tahu berapa yang benar, berapa yang salah ya. Jadi jawabannya apa nih? Vaginitis, vulvitis, cervitis, endometriosis, atau peritonitis. Yuk kita langsung ke pembahasannya aja ya. Nah, yang benar vulvitis ya. Kenapa? Rasionalnya, salah satu infeksi masa nifas itu adalah vulvitis. Vulvitis itu adalah bekas luka epis atau robekan yang kena infeksi. Pada luka infeksi, bekas sayatan epis atau luka perineum, jaringan sekitarnya membengkak nih kan karena infeksi ya, tepi luka menjadi merah bengkak, jahitan mudah terlepas, luka yang terbuka menjadi ulkus dan mengeluarkan pus. Biasanya kan kalau udah sampai bernanah gitu ya wajar ya sampai demam ya, karena suhunya tadi di 38,5 ya. Jadi kata kuncinya tadi nih, pengeluaran terasa panas, nyeri pada saat kencing, dan adanya bengkak di kemaluan bagian bawah ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang vulvitis. Kita lanjut ke soal nomor berikutnya. Apakah alat kontrasepsi yang paling tepat pada kasus tersebut dan tidak mengganggu produksi ASI ya? Kita baca nih. Umur 25 ke PMB ingin menggunakan alat kontrasepsi. Hasil anamnesa, ibu mengaku melahirkan 2 bulan yang lalu. Hanya memberikan ASI pada bayi. Saat ini ibu belum haid. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik, keadaan umumnya baik, tensinya bagus, pernapasan normal, suhunya normal, nadi normal. Inspekulo tampak erosi pada porsiun. Nah, kalau ada erosi berarti dia nggak boleh pakai apa yang nggak boleh ya? Pakai IUD nggak boleh ya dia ya. Udah kita coret, IUD nggak boleh ya. Jadi antara mal, mini pil, suntik 1 bulan. Ayo mau yang mana nih jawabannya yang tepat kira-kira? Yuk, jawabannya apa? Kita langsung ke kunci jawaban ya. Jawabannya mal ya. Udah tahu semua ya adik-adik bidan ya, bahwa mal itu adalah metode aminorelaktasi. Adalah alat kontrasepsi yang mengandalkan pemberian air susu ibu, ASI, secara eksklusif. Berarti tidak ada penambahan susu formula ya kalau ASI eksklusif. Syarat mal itu usia bayi harus kurang dari 6 bulan, menyusui eksklusif, dan ibu belum haid setelah pasca bersalin. Pemberian kontrasepsi hormonal dapat mengganggu produksi ASI. IUD tidak direkomendasikan karena porsium masih ada erosi, yang merupakan salah satu kontraindikasi pemasangan IUD ya. Jadi kalian menjelaskan pada pasien, dia kan banyak ya pasien datang tuh, Bu bidan, saya udah melahirkan nih, udah 3 bulan kok nggak men-men ya Bu bidannya, saya sudah tes pack tapi masih negatif. Nah, kalian tanyakan, ibu ASInya eksklusif, maksudnya ASInya full, nggak ada penambahan formula atau apa. Kalau katanya full semuanya ASI, nah itu namanya Bu adalah KB alami, bilang aja gitu. Kadang kan susah ya sama pasien-pasien gitu kita jelasin tentang
MAL, metode amenorelaktasi, mereka agak bingung, lebih baik dijelaskan yang kira-kira mereka paham dengan bahasa yang kita sampaikan gitu kan. Dengan catatan ya Bu, gitu, Ibu belum pernah mens selama kurang dari 6 bulan usia anak, dan ketika anak usia 6 bulan nanti Ibu harus itu pakai KB gitu kan. Biar apa? Karena kalau udah 6 bulan anak sudah makan, berarti ibunya nggak eksklusif lagi kan ASI-nya. Otomatis itu bakalan menurunkan hormon ASI gitu kan. Jadi hormon mens kita itu bakalan meningkat, makanya bisa jadi mens kalau anak sudah MPASI gitu loh ya. Jadi yang kita sarankan pada ibu adalah metode amenorelaktasi atau MAL, karena ibunya memberikan ASI secara eksklusif ya, itu kata kuncinya ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah asuhan yang paling tepat untuk kasus tersebut? Nah, perempuan usia 19 datang ke PMB ingin menunda kehamilannya. Hasil anamnesa ibu mengeluh kondom bocor pada saat berhubungan dengan suami 9 jam yang lalu. Dan ibu takut terjadi kehamilan berdasarkan keadaan fisiknya baik, tensi oke, suhu nadi semua bagus ya. Ini kalian bisa pilih memberikan kontrasepsi darurat, merujuk, melakukan vulva hygiene, memberikan konseling KB, menyarankan ibu untuk USG. Aduh, ini kata kuncinya di ini ya, di sini nih. Dia berhubungan 9 jam lalu tapi kondomnya bocor. Merujuk pasien ya, kenapa kalian rujuk? Ya salah ya. Melakukan vulva hygiene ya, kenapa kalian melakukan vulva hygiene, Besti? Ya nggak mungkin. Memberikan konseling KB pengganti ini bisa menjadi pilihan. Memberikan kontrasepsi KB darurat yang ini juga bisa menjadi pilihan. Menyarankan ibu untuk USG enggak ya, karena kalau mau tahu hamil atau enggak hamil itu kan paling enggak usia kandungan 6 minggu ya. Kalau baru 9 jam ya mana tahu ya kan, spermanya masih di dalam sana, masih berusaha ya kan. Jadi jawaban yang paling tepat sih menurut aku yang A ya, memberi kontrasepsi darurat ya. Jadi rasional di sini, memberikan kontrasepsi darurat atau konder efektif diberikan 72 jam setelah berhubungan seksual. Pemberian dosis pertama konder itu 1 tablet setelah berhubungan seksual, di dosis kedua 12 jam kemudian ya. Perhatikan di sini keywordnya adalah ingin menunda kehamilan, ibu mengeluh kondom bocor. Nah, kata kuncinya di sini berhubungan 9 jam lalu ya, dia masih di bawah 72 jam. Berarti masih boleh kita anjurkan menggunakan kontrasepsi KB darurat ya teman-teman ya. Jadi pilihan yang paling tepat yang A. Lanjut ke soal berikutnya. Bagaimana cara kerja alat kontrasepsi tersebut? Nah, ini kita baca dulu. Oke, ibu umur 27 ke PMB menggunakan alat kontrasepsi yang tidak mengandung ingin menggunakan yang tidak mengandung hormonal. Hasil anamnesa, ibu sudah memiliki 1 anak, suami bekerja di luar daerah, ibu mengeluh sering keputihan, gatal, ibu ingin menggunakan alat kontrasepsi sementara dan sederhana. Hasil pemeriksaannya bagus semua. Dalam kasus ini bidan menyarankan untuk memakai kontrasepsi kondom. Cara kerja kondom yang ditanya Besti, udah tahu dong. Mengentalkan lendir serviks, menghambat pertemuan sperma sel telur, mencegah ovulasi, mencegah infeksi menular seksual, memperlambat sperma masuk ke tuba. Aduh, ini bisa semua. Yang mana kalian pilih? Ayo yang mana? Oke, kita lihat ya. Jawaban yang paling tepat adalah menghambat pertemuan sperma dan sel telur. Jadi, kondom adalah alat kontrasepsi sementara dan sederhana yang tidak mengandung hormonal, cocok diberikan pada ibu yang sedang mengalami keputihan. Cara kerja dari kondom adalah menghambat sperma dan ovum bertemu sehingga tidak terjadi kehamilan ya. Dimana keywordnya di sini ibunya tidak mau pakai hormonal, ibunya mengalami keputihan gatal, mau pakai yang sederhana dan sementara. Jadi kalau sederhana dan sementara pil hormonal ya kan. Sederhana dan sementara suntik juga hormonal gitu loh. Jadi lebih baik kita anjurkan yang kondom, karena kondom bisa menghambat pertemuan sperma dan sel telur dan sederhana gitu kan, bisa dibeli dengan gampang dan mudah. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah asuhan yang paling tepat diberikan kepada ibu, seorang perempuan usia 21 P1A0 ke puskesmas,
mengeluh lupa minum pil KB tadi malam. Hasil anamnesa umur anak baru 10 bulan. Ibu dapat berhubungan seksual tadi malam dengan suami dan ibu takut hamil karena anak masih kecil. Keadaan umumnya baik semua, bagus semua ya. Asuhannya ayo, menyarankan ibu untuk minum 2 pil KB, pil pada hari yang sama. Menyarankan ibu mengganti metode KB. Menyarankan ibu menggunakan kondar. Menganjurkan ibu menggunakan kontrasepsi tambahan. Menganjurkan ibu untuk melakukan PP test. Nah, yang A boleh, bisa. Menyarankan ibu menggunakan kondar, bisa juga. Menggunakan ibu menggunakan kontrasepsi tambahan, enggak ya, enggak boleh. Menganjurkan ibu untuk melakukan PP test, enggak bisa dong. Dia kan baru malam tadi ya berhubungannya. Ayo, yang mana nih? Antara A dan C ya. Kalian pilih yang mana kalau kalian? Nah, kalau aku pilihnya yang A ya. Kayaknya aku A deh. Menyarankan ibu untuk minum 2 pil pada hari yang sama, karena di sini ibunya mengeluh lupa minum pil. Dia punya riwayat menggunakan kontrasepsi pil KB ya. Kalau yang tadi ya, kenapa kita menyuruh untuk menggunakan kontrasepsi darurat? Karena dia nggak pakai KB sebelumnya gitu loh. Yuk kita lihat benar nggak ya? Yuk, tuh benar ya. Jadi menyarankan minum pil 2 pada hari yang sama. Jadi rasionalnya jika lupa minum 1-2 pil, maka harus minum pil yang terlewat begitu ingat dan melanjutkan minum 1 pil lagi di waktu minum obat yang berikutnya. Pada kondisi seperti ini mungkin akan minum 2 pil pada hari yang sama ya, jadi boleh. Tidak perlu menggunakan kontrasepsi tambahan untuk mencegah kehamilan jika hanya 1-2 pil yang terlewat. Sebab efek pil KB dalam menekan ovulasi, pelepasan telur induktif masih bekerja ya. Jadi boleh langsung minum 2 pil di hari yang sama karena lupa ya. Yuk lanjut ya, pertanyaan berikutnya. Apakah pilihan kontrasepsi yang tepat pada kasus di atas? Perempuan usia 28 ke PMB ingin menggunakan KB yang dapat mengembalikan kesuburan. Mengembalikan kesuburan dengan cepat dan terjangkau. Dari hasil anamnesa telah mempunyai 1 anak, umur 3 tahun, sedang haid hari ketiga. Tidak pernah didiagnosa penyakit berat dan penyakit kandungan. Anamnesa tensinya bagus semua ya. Tidak ada pembesaran abnormal pada payudara. Kalian suruh pakai apa nih ibunya? Ayo. Kalau aku jawabannya kalian dulu deh. Yang pil KBK suntik 3 bulan, senggama terputus atau pantang berkala. Kalau aku kayaknya yang senggama terputus deh aku anjurkan ya. Kalau kalian apa deh jawabannya? Sama nggak? Yuk kita lihat ya. Jawaban yang benar adalah pil. Ya ampun, aku juga salah besti ya. Jadi pil yang kita sarankan ya. Jadi rasionalnya pil merupakan alat kontrasepsi yang sangat efektif bila minum secara teratur. Tidak mengganggu senggama, pemulihan kesuburannya cepat, siklus haid teratur, banyak darah haid berkurang, mencegah anemi. Tidak terjadi nyeri haid, dapat digunakan jangka panjang selama perempuan masih menggunakannya untuk mencegah kehamilan, mudah dihentikan setiap saat ya. Kata kuncinya ingin menggunakan KB dapat mengembalikan kesuburan dengan cepat dan terjangkau. Oke, aku tadi nggak baca banget ya. Salah ya. Jawabannya pil ya. Dan mempunyai 1 anak, umur anak paling kecil 3 tahun, sedang haid hari ketiga. Oke, jawabannya pil ya teman-teman ya. Lanjut. Apakah diagnosis yang paling memungkinkan pada kasus tersebut? Nah, ini kita bahas tentang menopause ya. Perempuan usia 48 ke PMB, keluhan perasaan panas dari dada hingga wajah. Hasil anamnesa tidak mens selama 14 bulan. Berarti udah lebih dari 1 tahun ya. Ini menjadi kata kunci ya, karena dia udah 14 bulan gak mens. Hasil tensi bagus semua. Pada abdomen mamanya tidak ditemukan massa. Jawabannya postmenopause, menopause, senium, menopause dini atau klimakterium. Kalau aku jawabannya udah pasti yang menopause ya, B ya teman-teman ya. Menopause yaitu sebuah keadaan wanita tidak mendapatkan haid selama 12 bulan ya. Disertainya ada tanda-tanda menopause sampai menuju senium. Menopause terjadi pada usia 45 sampai 51. Salah satu gejala menopause itu hot flash ya. Jadi apa sih namanya? Perasaan muka panas gitu ya. Kemudian dada panas, leher panas, kemerahan, berkeringat terus gitu, gelisah tuh kan.
Perasaan panas terjadi akibat peningkatan aliran darah ke dalam pembuluh darah wajah, leher, dada, dan punggung. Kata kuncinya di sini nih ya, hingga wajah mengatakan bahwa sudah tidak menstruasi selama 14 bulan ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B, menopause. Lanjut, masalah apa yang tepat pada kasus tersebut? Perempuan usia 47, nah, datang ke klinik dengan keluhan utama sulit menahan kencing. Sudah tidak menstruasi 1,5 tahun, sudah pasti dia menopause ya. Kemudian tensi 130 bagus semua ya, abdomen tidak ada massa. Apa jawabannya Besti? Masalah apa yang tepat pada kasus tersebut? Dia nggak bisa kencing nih, kalau hot flush bukan. Inkontinensi urin ini bisa. Dispareunia ya. Mastitis enggak. Dysuria, yo antara yang mana nih? Yang B, C, atau E? Ayo, yang mana yang benar? Nah, jawaban yang paling benar adalah yang B, ya kan? Ya, benar dong. Inkontinensia urin. Jadi, inkontinensia urin itu penurunan kontrol dari kandung kemih sehingga sulit menahan buang air kecil. Kadang estrogen yang rendah akan menyebabkan penipisan pada jaringan kandung kemih dan saluran kemih ya. Jadi kalau orang menopause itu estrogennya memang menurun ya. Makanya lendir serviknya berkurang, penurunan gairah seksual ya kan. Jadi kalau dia nggak bisa nahan kencing di usia tua itu tuh ya karena dia udah menopause. Jadi ya gitu deh ya, memang udah seperti itu ya. Keyword di sini adalah dia tidak bisa menahan kencing dan tidak menstruasi selama 1,5 tahun ya. Yuk kita langsung, salah satu gejala menopause adalah inkontinensia urin. Ya Allah, susah banget bilangnya ya. Lanjut ke soal berikutnya. Rentang usia berapakah yang biasa terjadi pada kasus tersebut? Perempuan usia 49 ke klinik, keluhan tidak menstruasi 14 bulan. Anamnesa kesakitan saat berhubungan badan. Hasil pemeriksaan tensi normal, nadi normal, semua normal, tidak ada mamanya, tidak ada massa. Usia yang biasa terjadi pada kasus tersebut. Yang A, yang B, yang C, D atau E? Ayo yang mana Besti? Jawaban yang tepat adalah ya yang A. Tadi udah dibahas kan di soal sebelumnya bahwa usia menopause itu 45 sampai 51 ya. Menopause adalah sebuah keadaan wanita yang tidak mendapat haid selama 12 bulan disertai adanya tanda-tanda menopause menuju senium ya. Di sini dikatakan bahwa mengungkapkan dirinya tidak menstruasi selama 14 bulan. Yuk kita langsung bahas lagi yang berikutnya ya. Masalah apakah yang berpengaruh pada kesehatan reproduksi perempuan pada kasus tersebut? Masalah apakah yang berpengaruh? Berusia 49 ke klinik, keluhan utama tidak mens 4 bulan. Ibu merasa badannya gemuk, tidak lagi menarik, merasa tidak percaya diri saat berhubungan badan dengan suaminya. Tensi bagus, semuanya bagus. IMT 24,5. Pada abdomen dan mamanya tidak ditemukan massa. Kira-kira apa nih masalah pada kasus di atas? Nutrisi, psikologis, fisiologi, sosial budaya, atau ekonomi? Nutrisi, dia berat badannya lumayan, enggak deh kayaknya ya. Psikologis bisa jadi, fisiologi masuk akal juga, sosial budaya enggak deh kayaknya. Kalau ekonomi kayaknya enggak. Antara B sama C enggak sih? Yuk kita lihat yuk. Jawaban yang paling tepat apa? Psikologis, yang B. Jadi rasionalnya perubahan psikologis berhubungan dengan kadar estrogen ya. Gejala yang menonjol adalah berkurangnya tenaga dan gairah, berkurangnya konsentrasi, mudah tersinggung, susah tidur, rasa kesepian dan ketakutan. Dimana di sini keywordnya adalah perhatikan data ibu bahwa IMT dalam keadaan normal, sehingga yang paling tepat adalah psikologis. IMT-nya tadi kan normal ya, 24,5 ya. Berarti psikologisnya yang kena karena dia merasa tidak menarik lagi, tidak percaya diri saat berhubungan dengan suaminya, ya kan? Nah, jadi psikologisnya yang kena. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Apakah diagnosis yang paling memungkinkan pada kasus tersebut? Perempuan berusia 50 datang ke PMB dengan perdarahan dari kemaluan, cepat lelah, susah BAK, nyeri pada perut bagian bawah.
Anamnesa tidak mens 1,5 tahun, tensi normal, nadi normal, semua normal, suhu agak tinggi. Konjungtiva pucat pada abdomen bawah, teraba massa dan nyeri tekan. Pada mamae tidak ditemukan massa, tidak ada lesi. Pada vulva vagina ada perdarahan per vaginam. Diagnosanya apa, Besti? Yuk kita baca dulu pilihan gandanya. Anemi, enggak ya, kayaknya enggak deh. Infeksi bisa jadi karena suhunya agak tinggi. Prolapsus uteri. Nah, ini tuh uterus yang terbalik kalau nggak salah ya, prolapsus utero. Kista ovarium. Ah, ini bisa nih. Akal kista karena dia pada abdomen bawah teraba massa dan nyeri tekan. Mioma uteri bisa juga miom. Antara D sama E deh kalau aku deh. Kalian apa jawabannya? Yuk kita lihat ya pembahasannya ya. Miom, oh ternyata miom, Besti. Mioma uteri adalah neoplasma jina yang berasal dari otot uterus dan jaringan ikat yang menumpangnya faktor resiko mioma uteri, yakni usia 50, multipara, genetik, dan fungsi ovum. Gejala klinis miom, perdarahan tidak normal berupa hipermenorea, perdarahan banyak saat mens karena meluasnya permukaan endometrium dalam proses menstruasi. Gangguan kontraksi otot rahim, perdarahan berkepanjangan akibat perdarahan pasien dapat mengeluh anemi karena kekurangan darah. Itu rasionalnya. Keywordnya di sini usia 50. Kemudian multipara, faktor resiko mioma ya. Pasien mengatakan perdarahan dari kemaluan, cepat capek ya karena perdarahan ya, khawatir anemi. Kemudian nyeri perut bagian bawah, gejala klinis dari mioma uteri. Juga ditemukan tanda anemi infeksi merupakan komplikasi dari mioma uteri. Ditemukan gejala klinis mioma uteri yakni pada abdomen bawah teraba massa dan nyeri tekan ya. Jadi jawabannya paling tepat yang E ya, Besti ya. Nah, rentang usia berapakah yang bisa terjadi pada kasus tersebut? Perempuan usia 41 datang ke klinik, keluhan menstruasi tidak teratur, haid disertai nyeri, pemeriksaan tensi normal, nadi normal, pernapasan, suhu normal. Abdomen dan mamae tidak ditemukan massa. Rentang usia berapakah yang biasa terjadi pada kasus tersebut? Di situ udah usia 41, berarti dia di atas 41 dong. Yuk kita lihat ya jawabannya A, B, C, D atau E. Jawabannya yang B ya. Jadi rasionalnya fase pramenopause merupakan awal dimulainya fase klimakterik. Fase ini dimulai pada usia 40 tahun. Sedangkan menopause terjadi antara usia 45 sampai 51, 45 sampai 55, 51 ya. Beberapa teori ada yang mengatakan 51, ada yang 55. Maka pramenopause terjadi rentang usia 40 sampai 45. Fase premenopause ditandai dengan siklus haid yang tidak teratur. Biasanya gini tuh, dalam 12 bulan tuh dia 3 bulan men, terus nggak men lagi 2 bulan, terus men lagi dikit-dikit ngeflag gitu loh. Jadi siklus haidnya nggak teratur. Perdarahan haid yang memanjang, jumlah darah haid yang relatif banyak, kadang-kadang disertai nyeri haid. Iya ya, kadang tuh yang pramenopause itu di usia 40 tuh udah mulai mensnya tuh lebih banyak ya, atau ngeflagnya lebih lama gitu loh, sampai kadang mens 2 minggu, tapi cuman ngeflag aja, yaitu harus digali lagi. Dan usianya harus kita tahu, usianya berapa nih Bu? 40, udah mennya udah kayak gitu, berarti udah masuk ke pramenopause gitu ya. Kata kunci di sini ibu usia 41, masuk ya di rentang usianya 40 sampai 45. Ibu mengungkapkan keluhan utama menstruasi tidak teratur disertai dengan haid serasa nyeri ya. Jadi di sini yang paling tepat adalah yang B, 40 sampai 45 ya. Nah, itu adalah beberapa soal yang aku bahas hari ini. Terima kasih yang udah nyaksikan video dari awal hingga akhir. Semoga membantu adik-adik yang bakalan ujian ya. Semangat belajarnya ya teman-teman ya. Jangan lupa bantu aku dengan subscribe, like, share, dan komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.